orang-orang kafir di dunia mereka bersenang-senang. Yatamatta'un namanya. Yatamatta'un itu bersenang-senang. Makanya orang kafir itu hidupnya senang. Rumah mewah, kendaraan mewah, harta berlimpah, ya. Itu senang, senang mereka. Makanya orang kafir kata Allah yatamatta'un, tamatta, hidupnya bersenang-senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah, segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya, pertama saya mohon maaf karena sebetulnya tadi pagi saya minta izin ke Pak Am tak datang malam ini karena ada peringatan Maulid Nabi di Palu. Tapi kata Pak Am datang juga lah Ustaz. Karena dari sini ke Pawu itu mungkin 10 menit nanti. Jadi kata Pak Am nanti 10 menit sebelum azan boleh tinggalkan kami. Itu makanya tadi salat maghrib ya setelah azan langsung iqamat supaya lebih cepat mulai kajiannya. Jadi nanti Bapak Ibu sekitar 10 menit kurang sebelum azan saya mohon izin karena ada acara di Pawu habis isya. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surat Al-Fat ayat yang keempat, ya, surat Al-Fat ayat yang keempat, surat 48, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakiman. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman supaya iman mereka semakin bertambah. Dan milik Allah lah pasukan langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, jadi di ayat ini Bapak Ibu, Allah menyebutkan satu pemberian yang terbesar kepada orang beriman. Namanya sakinah. Sakinah itu artinya ketenangan hati. Jadi Bapak Ibu, untuk orang beriman di dunia ini Allah berikan sakinah, ketenangan. Karena Bapak Ibu, di dunia ini tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan tidak ada di dunia ini. Yang ada hanya ketenangan. Karena begini Bapak Ibu, untuk orang beriman di dunia ini Allah janjikan ketenangan hati. Walaupun hidupnya banyak masalah. Jangan Ibu kira kita ini tidak akan ada masalah. Sampai mati kita pasti punya masalah. Begitu sumpah Allah di surat Al-Balad. Ya laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah begitu. Manusia kami ciptakan untuk menghadapi kesusahan demi kesusahan. Jadi manusia itu selama di dunia ini akan menghadapi kesusahan demi kesusahan. Tidak akan pernah berhenti.
Itu juga yang dijanjikan Allah kepada Nabi Adam di surat Taha 117. Ya, Bapak Ibu kalau baca surat Taha 117, dulu Nabi Adam ketika hendak turun dari sorga, maka Allah ingatkan, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai engkau terusir dari sorga dan sampai ke bumi, karena di bumi engkau akan bersusah payah. Nah, jadi begitu hidup kita di dunia ini, Ibu. Di dunia ini sejak mulai lahir sampai mati, yang ada hanya capek, lelah, susah, payah, derita, itulah dunia. Tapi orang beriman akan menemukan sakinah, ketenangan hati. Itu untuk orang beriman, janji Allah begitu. Sementara untuk orang kafir di dunia ini namanya mata, kesenangan. Nah, ya Bapak Ibu. Untuk orang kafir Allah berikan kesenangan. Tapi ketenangan belum tentu. Orang beriman diberikan ketenangan tapi belum tentu ada kesenangan. Bisa jadi hidupnya sulit, payah tapi dia tenang. Yang satu bisa jadi kaya, senang tapi belum tentu tenang. Karena dua hal yang berbeda itu. Untuk orang beriman namanya sakinah. Untuk orang kafir namanya mata, kesenangan. Coba nanti baca di antaranya Ali Imran 196, 197. Ali Imran. Ya, 196, 197. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam dan seterusnya. Jangan kamu kagum melihat orang-orang kafir yang mudah saja ke sana kemari di dunia ini. Pagi dia di Jakarta, ya siang di Singapura, malam di Australia, besok pagi di Eropa. Begitu dunia ini kecil bagi dia. Kata Allah, jangan kagum dengan mereka. Kenapa? Yang mereka terima itu mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Dan tempat mereka nanti di jahanam. Makanya di dunia disenangkan. Jadi untuk orang kafir namanya mata, kesenangan. Ya, Bapak Ibu kalau baca lagi surat Muhammad ayat yang ke-12. Nanti baca surat Muhammad ayat yang ke-12 di bagian akhir. Wallazina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir di dunia mereka bersenang-senang. Yatamatta'un namanya. Yatamatta'un itu bersenang-senang. Makanya orang kafir itu hidupnya senang. Rumah mewah, kendaraan mewah, harta berlimpah. Ya. Itu senang. Senang mereka. Makanya orang kafir kata Allah yatamatta'un, tamatta. Hidupnya bersenang-senang. Itu makanya orang kafir itu pesta di sana, pesta di sana, pesta di sana. Jalan ke sana, jalan ke sana. Orang kafir begitu. Tapi belum tentu tenang. Makanya banyak orang tuh narkoba. Duitnya banyak, harta berlimpah, tapi tidur susah. Kadang disuntik baru bisa tidur. Itu makanya orang-orang tuh sering ke tempat hiburan. Orang ke tempat hiburan tanda orang stres tuh. Ya kan dia ke sana stres dia sebenarnya tuh. Ya. Jadi memang begitu orang kafir itu. Orang kafir tuh hidupnya senang, tapi belum tentu tenang. Orang kaya itu Ibu kadang-kadang yang tidak beriman itu hidupnya mewah Ibu, tapi tidurnya susah. Kadang untuk tidur pergi dia ke hotel mewah. Yang mungkin sekamar tuh harganya mungkin di 20 juta. Itu pun tidak bisa tidur juga pakai narkoba. Orang beriman menyandasi atau enggak lalu enggak begitu. Enggak perlu hotel mewah. Nyandasi atau enggaknya Pak. Sakancang ke ustaz berceramah aku aja lalu tuh. Kenapa? Karena ketenangan hati. Beda kesenangan dan ketenangan tuh Ibu. Ya, orang kafir diberikan kesenangan namanya mata. Tapi belum tentu dengan ketenangan. Betapa banyak orang kafir, orang kaya mati bunuh diri.
Ada dulu orang kaya namanya Aristotle Onassis, orang paling kaya di dunia tuh, matinya bunuh diri. Banyak orang kaya yang matinya overdosis. Kenapa? Tidak mendapatkan sakinah, tapi diberikan mata. Mata itu artinya kesenangan hidup. Itu makanya katalah mataun qalilun. Kalaupun mereka diberi kekayaan yang berlimpah, itu kesenangan yang sedikit. Tak banyak. Jangan kamu kagum pula melihat mereka. Tidak. Ya, tapi orang beriman Allah janjikan anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Yang mahal ni ketenangan Bapak Ibu. Mahal ketenangan ni Bapak Ibu. Itu yang saya katakan, orang untuk bisa tidur dia menyewa tempat mewah. Puluhan juta. Tidak juga bisa tidur. Berarti kan ketenangan itu mahal tuh Bapak Ibu. Mahal tuh. Yang dijanjikan ke orang beriman di dunia ini sakinah namanya. Ya kalau untuk orang kafir dia mata namanya. Nah kalau di akhirat baru ada bahagia. Karena di akhirat dua saja nanti. Ada namanya sa'adah, orangnya disebut sa'id. Ada namanya saqa, orangnya disebut saqi, celaka. Nah, coba nanti baca surat Hud. Ya, surat Hud ayat 105. Ya, kata Allah, surat Hud 105. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Nanti di akhirat manusia datang menghadap Allah. Di akhirat manusia dua saja baginya. Satu bagi dia bahagia, sa'id namanya. Satu bahagian dia, saqi, celaka dia. Jadi di akhirat hanya dua nanti. Ada yang bahagia namanya sa'id. Ada yang celaka namanya saqi. Faminhum saqiyun wa sa'idun. Yang celaka di mana tempatnya itu ayat 106. Yang celaka fafinnar, mereka di neraka. Kalau yang bahagia di mana? Itu 107. Yang bahagia mereka di dalam surga. 108-nya wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. 108-nya surat Hud itu. Yang bahagia tempatnya di surga. Jadi sebelum Bapak Ibu masuk surga, belum akan bahagia. Karena bahagia itu hanya ada di surga kata Allah. Fa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Yang bahagia itu tempatnya di surga. Karena kalau sudah masuk surga, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau sudah di surga, tidak ada lagi cemas, tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi takut. Di dunia ini kenapa kita tidak bahagia? Sering takut, sering sedih, sering cemas. Bapak Ibu sering takut, sering cemas, sering sedih. Yang tiga itu tidak akan hilang dari kita tuh. Kalau tidak takut, cameh. Tidak cameh, sedih. Ya, Bapak Ibu sekarang banyak yang ketakutan tuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu sering ketakutan tuh. Takut mati, takut sakit, takut miskin, takut ditinggal suami. Tidak ada takut. Banyak sedihnya. Harta hilang sedih, suami sakit sedih, istri mati sedih, anak pergi sedih. Begitu dunia. Makanya di dunia tidak ada bahagia. Kenapa? Di dunia takut dan sedih datang silih berganti. Di sorga tidak ada takut, tidak ada sedih lagi. Itu makanya di sorga itu bahagia ada. Di sini tidak ada bahagia. Tidak akan ada bahagia di sini, Ibu. Yang ada hanya capek, lelah, takut, sedih. Bapak Ibu hari-hari di dunia ini tidak akan selamat dari rasa capek. Hari-hari kita lelah aja nih. Orang lelah itu orang tidak bahagia. Di sorga la yamassuna fiha nasabun. Di sorga tidak akan capek dan lelah lagi. Itu pokok bahagia orang. Orang lelah kok tidak bahagia loh Bapak Ibu. Maka orang kalau latih bantunya bakarui kaniangnya kan. Coba cari orang latih Pak, tidak bakarui kaniangnya. Orang lelah itu tanda orang tidak bahagia. Itu makanya orang lelah itu jarang senyum Bapak Ibu. Dia tidak bahagia, lelah. Nah gitu. Nah karena itu jangan cari bahagia di dunia. Tapi kalau ingin mencari ketenangan,
Ada di dunia. Karena Allah janjikan, Allah turunkan ketenangan ke hati orang beriman. Kalau ingin ketenangan, bisa dicari. Karena Allah akan turunkan. Kemana fi qulubil mu'minin. Allah turunkan ke hati orang beriman. Nah, karena itu Bapak Ibu kita akan bahas apa sebab orang mendapatkan ketenangan hati. Jadi ada ya perkara yang harus kita usahakan. Karena yang itu menjadi sebab kita mendapatkan sakinah, ketenangan hati. Nah, apa saja yang menjadi sebab orang mendapatkan ketenangan hati? Apa saja sebabnya? Satu, istri. Istri. Nah, coba lihat nanti surat Ar-Rum 21. Ar-Rum 21. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tadi Allah janjikan sakinah kan? Sakinah itu dari kata sakana yaskunu. Kata Allah, di antara tanda kebesaran Allah, Allah jadikan untukmu dari dirimu istrimu. Untuk apa istri diciptakan? Supaya kamu mendapatkan ketenangan dengannya. Allah sebut begitu. Istri itu sumber ketenangan. Maka apa-apa yang lah mati ibu, tolong cari ganti, capek. Kalau tidak akan tenang hidupnya. Ya, okelah kamu. Ya begitulah. Ibu begitu pula, ya toh, cari imam yang baru. Karena Bapak Ibu, ya pendamping istri itu sumber ketenangan. Orang kalau tidak punya istri, Pak Ibu, coba perhatian apa-apa kalau tidak punya istri, kusui bentuknya Ibu, perhatianlah. Perhatikan ada cahaya Pak Ibu, kusui. Itu kenapa kata Allah, Allah jadikan untukmu istri supaya kamu mendapat ketenangan dengannya. Ya memang begitu nah, Bapak Ibu, kalau kita kalau bapak-bapak tidak punya pasangan hidupnya itu memang tidak tenang Ibu. Tidak tenang. Ya. Ambo punya guru Bapak Ibu, lah 70 tahun umur beliau lagi. Meninggal istri beliau. Tak lama sudah tu menikah beliau. Nikah beliau nanti 70. Kawan ko de akrab tu bagara. Saya apa ko? Apa lah sagai iko menikah aja leko. Cik beliau dia Bu. Penggaruan punggung dan saya dia. Kan penggaruan punggung ko perlu Pak. Apa kalau kata punggung apa polosohan ke dinding tu mengalokak we ko kulit tu. Tapi kalau ibu menggarui enjo kuku tua, lahir dah sopak kuku ibu tua. Ya, ditakan-takan di kuku ibu tua, sampai bangkak-bangkak atas. Masya Allah tu. Beda sopak. Iya. Makanya Bapak Ibu, ya Papa, kadang-kadang ada anak-anakku tak mengerti. Apaknya lah mati, ibunya lah mati istri ya, Pak kok. Lah mati amaknya. Apakku lah nampak pengganti dia. Tak boleh dia anak-anak aku lah. Kalau bisa tawari apa tu? Pak, amak kan tak ada leh. Tak ada kau ngurus apa leh. Apa kan mencari ganti amak atau ambo yang mencarikannya? Betul harusnya anak-anak ke ibu Apa kau cuy lah Pak? Takkah bisa anak merawat ya ayah seperti istri merawat suami? Takkan bisa. Takkan bisa. Nyo tahu gunu orang rumah ko Pak ketika sakit. Ketika awak sakit Pak. Itu orang rumahku yang pada terasa pentingnya Pak. Tak akan bisa nak merawat awak lah Pak. Seperti istri. Iya. Memang istri kau perlu. Sumber ketenangan. Ya. Kemarin saya ceramah Bapak Ibu. Di daerah Andale itu sebelum Ramadan. Seorang ceramah maghrib ini heboh jamaah Bapak Ibu. Heboh warga. Aduh apa-apa mati di rumah lah membusuk. Tak tahu orang lah busuk. Mungkin panjang di kamar mandi busuk. Nyo istri lah meninggal. Anaknya le ada Pak. Cuma nyo dak nemu anak lah. Mungkin dak cocok menantu mungkin. Ada rumah tu surang Pak.
Mungkin panjang matilah membusuk. Tu buktinya Pak, memperlu kawan ke orang rumah Pak. Apa kalau lah ada isteri lain, carilah gantinya. Mereka mati busuk siapa seorang mereka. Ibu-ibu cetulah kalau ada apa-apa yang duda maduk ke ibu yang jando, terimalah. Jangan ibu tolak lah. Kadang ibu-ibu ko, menyalak lah Ustaz, mana-mana nambah kerajo saya mah ya. Lelah lama hidup seorang lah merdeka, kalau nama padok saya lain. Tidak, ibadah. Supaya apa kau tenang. Ini kadang-kadang lah semua kau apa? Kadang lalu lah payah. Habis kau berkolong-kolong di kasur sama seorang lama pagi. Tapi kalau ada kawan ada yang sampai mota, capek je pagi je rasa. Nah begitulah. Nah jadi sumber ketenangan tu isteri. Yo pokok isteri kau Pak. Apa kau nak percaya cuba lapai lah ibu kau kat seminggu Pak. Kau nak kacau hidup apa begitu? Kacau hidup apa? Tu makanya Abu Sawi isteri kalau apa kau kalau mati istrinya nyukusui bentuknya. Itu rahasianya tu ibu. Baku apa-apa kau didahulukan mati banyak. Rata-rata apa kau dulu mati ibu. Tu makanya jando banyak daripada duda di dunia kau. Bako dulu apa kau mati ibu. Allah maha bijaksana. Apa tu kalau kemudiannya mati istrinya dulu susah hidupnya. Kusui bentuknya tadi. Beda ibu-ibu. Ibu kalau mati suaminya glowingnya Pak. Perhatikanlah ibu tak percaya. Ibu kau lah jando makok glowing Pak. Ketika pas suami kusui. Nah itu jando lah beko tu glowing langsung. Itu. Nah beda jo kami. Itu makanya kata Allah nikmat Allah, tanda kebesaran Allah dijadikannya istri untukmu dari jenismu sendiri. Ya, istri kita ni dari kita, dari jenis kita, bukan dari bangsa jin. Ya, bukan binatang, tapi jenis kita sendiri, manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu mendapatkan sakinah, ketenangan hati. Walaupun Bapak Ibu istri yang menenangkan itu ya ada syarat. Ya. Syarat istri yang menenangkan itu kata Nabi iza ya saratka iza nazartaha. Menggembirakan engkau ketika engkau memandangnya. Itu istri yang menenangkan. Dicari bantu ibu kau Pak gembira Pak. Aduh ibu-ibu kok Pak, dari pagi sampai sore mungkunya gambuang saja. Kalau itu Pak tu mati capek beko tu mau. Dak bahagia ge Pak tu beko tu, dak tenang lah tu. Ya maku apa-apa kau capek mati di mungku ibu sebagian tu. Tu maku ibu kalau pulang apa, tolong senyum. Kalau pulang apa tu sambui, senyum. Pak, ya. Assalamualaikum Pak. Kamu makan apa? Kami minum apa? Begitu. Tak gambuang sepipi ibu. Kata Nabi begitu. Istri yang menenangkan itu saratka iza nazartaha. Menggembirakan ketika dipandang. Bukan cantik. Cantik belum tentu menggembirakan ibu. Bisa jadi cantik kau menyesakkan dada. Yuk sabanta badak perawatan siapa? Abi pitiak dia Pak. Nya ndak cantik kata Nabi, ndak cantik. Menggembirakan kalau dipandang. Gitu dah. Tolong ibu wajah ibu kau tolong dipeloi lah. Tolong setelan wajah aku dipeloi lah. Dia mengambuk-ngambuk sehari. Lagi apa-apa kadang lah pensiun ku lah cuy ibu mengambuk. Dia belanja lah kurang, dia tidak banyak lah. Ada apa-apa aku bagai ndaknya sapu ibu ku lah. Ya, dia belanja dak sebanyak dulu lah. Kan apa aku balai kama kapai dai kan ka pulang ke rusana dak talok lah atau besok pataya ngit dingin tu lai ya atau makok mati saya capek ikut itu mah itu. Nah yang kedua ciri istri yang menenangkan itu wa ata'atka iza amartaha. Kata Nabi begitu, dia mematuhi semua perintahmu. Itu baru menenangkan. Apapun yang diperintahkan apa, ibu patuh. Itu pasti mendatangkan ketenangan istri yang begitu.
Aku kadang ndak manjawik panjang sebab. Manjawik panjang. Kadang waksa kalimat mengecek yang paknya 2 jam ndak sudah-sudah lah. Kalau gitu tu dak tenang apa tu kalau tu. Tenang. Itu yang pertama. Kalau ingin tenang hidupmu kata Allah, istri. Itu sebabnya istri. Abu pernah menemukan ibu dan sampai sekarang saya lihat bapak ibu tu. Jadi apa tu pengajian taruh pai. Kadang di mampu pengajiannya pai taruh itu pai. Dan ibuku yo mana sabar pak menuntunnya pak ku berjalan apa ya. Yo bimbing di ibu tu kian kamari turun tangga nyo elo, turun tangga naik tangga. Pokoknya nyo mana dadonya lapen apa kalau jarang-jarang menemukan ibu itu tu. Jarang. Itu yang sumber ketenangan istri yang begitu. Ya. Itu makanya Nabi Adam ketika belum ada istrinya di sorga, Nabi Adam belum tenang. Kapan Nabi Adam tenang di sorga? Ketika istri. Baca di Al-Baqarah 35. Al-Baqarah 35. Katalah ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ada kata uskun di sana. Tenanglah engkau dengan istrimu di sorga. Seakan-akan Bapak Ibu, sorga itu tidak lengkap, tidak akan lebih baik kalau tidak ada di sana istri. Itu pentingnya istri kok. Kalaupun masuk sorga Pak, tapi surang di sorga itu lebih baik. Ya, apa mungkin tidak di sorga yang mewah, tapi istri di sana. Cobalah bertanya apa-apa. Apa-apa tinggal di apartemen mewah surang. Atau tinggal di gubuk tapi ibu berdua. Pilih di gubuk berdua atau di apartemen surang. Kan di gubuk berdua kan. Maka ada lagu dadut gubuk derita namanya tuh. Walaupun makan sepiring berdua, walaupun tinggal di gubuk, tapi kok lewat berdua, biarlah. Ya, di sorga Nabi Adam surang. Tak menikmati sorga. Ketika ada istri baru uskun anta wa zaujukal jannah. Itu makanya kata zaujuka didahulukan dari sorga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Jannahnya kemudian istri lebih dulu dari sorga. Lebih dahulu istri dari sorga. Seakan-akan Allah ingin mengatakan istriku lebih penting dari sorga. Kira-kira begitu lah. Yobana, mohon maaf Ibu ya, Yobana kurang akal laki-laki yang membuang istrinya. Kurang akal. Kalau ada laki-laki membuang istrinya, itu kurang akal. Kenapa? Sumber ketenangan dia buang. Sumber ketenangan itu istri, ikonyo buang, diusir. Itu Masya Allah, dibunuh malah. Nyecaki istrinya tuh. Padahal Allah sudah menjanjikan kalau hidupmu ingin tenang, istri sebabnya. Litas kunu ilaiha. Tapi tentu syarat tadi itu menggembirakan ketika dipandang. Karena ada apa-apa aku lebih ketujuh lapau duduk pada rumah. Rumah kena serengi panjang saya. Kan? Lapau duduk leh. Kadang apa-apa aku sudah isya dulu pulang leh. Apa-apa duduk di masjid sudah isya aku dapat zikir leh. Takut pulang tuh. Jadi kalau ada apa-apa sudah isanya menung-manung di masjid kuah, itu bukan berzikir tu ibu. Takut pulang. Balik pulang. Pulang begitu kena serengi panjang kena suruh panjang dah. Cak menung-manung masjid lah. Kapatang tu ada apa ibu? Salah satu ya kan warga. Jadi apa ko lah pensiun. Sudah sembahyang subuh lah jam 8 sudah kajian. Tiba di rumah disuruh istri ko, "Pak, angkat kasur." Yo, angkatlah kasur ko. Lai berdua je istri ko. Lah sudah kasur angkat ke siapa ko? "Ma, kalem. Kalem, Pak. Yo, duduklah. Duduk, mati Pak tu langsung." "Iya, Ibu, mati langsung." Atau makanya disuruh ya Pak tu angkat kasur aja. Ya duduk salah payah lah. Mangkat kasur bersuruh mereka. Mati mereka.
Ada ibu-ibu kok jadi nak liringan bana mulu ibu menyuruh-nyuruh apa tu. Biarnya istirahat lah, jadi suruh-suruh kerja lah. Nyo ingin tanang, ibu hibur lah apa tu lah. Ya, supaya tenangnya menjalang pai itu. Ya. Nah, itu satu ya, sumber ketenangan istri. Lah. Tolonglah Pak RW didata lah, ya kan? Warga yang surang, tolong dicarikanlah pasangannya. Ya, kalau ibu-ibu yang surang, ambo ada stok dua. Cie umur 52, 52 lah. Yang cie umur 62. Mana yang ketujuh? Pilihlah. Aku ada yang peminat, tolong Pak Am WA ambo. Ada stok siap ready 2. Ada sadar-sadarnya loh. Nah, begitulah ya sumber ketenangan istri ya, Allah sebut begitu. Yang kedua, sumber ketenangan itu adalah rumah. Coba lihat nanti surat ya An-Nahl 80. An-Nahl 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Ada kata sakanan di sana. Allah menjadikan untukmu rumahmu sumber ketenangan. Makanya Bapak Ibu punya rumah kau yang penting Bapak Ibu. Walaupun ketek rumah kau pokok. Karena kata Allah rumah itu sebab kamu dapat sakinah. Allah menjadikan rumahmu sebagai sakinah. Sebab mendapat ketenangan. Itu makanya rumah ini Bapak Ibu disebut maskan. Maskan. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat At-Taubah, di sorga itu ada rumah-rumah yang baik. Rumah yang baik di apa itu di sorga itu nanti baca At-Taubah 72. Kata Allah wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibah fi jannati adan. Jadi di sana ada rumah-rumah namanya masakin. Masakin itu jamak dari maskan. Maskan itu dari kata sakinah tadi. Jadi rumah kenapa disebut maskan, masakin? Karena rumah itu sebab kita menemukan ketenangan hati. Jadi kalau ada orang lebih banyak duduk di lapau pada di rumah, Ibu, itu tadi rumahnya tidak menjadi sebab dia mendapatkan ketenangan hati. Ada masalah di rumahnya itu. Makanya kata Nabi, jangan kau nyalakan api di rumahmu. Sahabat bertanya, bagaimana menyalakan api di rumah maksudnya Rasulullah? Kalau kau bawa harta haram ke rumahmu, berarti kau menyalakan api di rumahmu. Jadi kalau rumah itu dibangun dengan harta haram, atau harta haram banyak disimpan di rumah itu api menyala tuh. Dan tidak akan ada ketenangan di sana. Itu makuk rumah-rumah mewah, orang kayu itu Ibu, rasu di neraka rumah itu. Kenapa? Tidak sumber ketenangan. Pada rumah itu kata Allah sakanun. Rumah itu sebab ketenangan. Saya tidak tahu kalau mungkin Bapak Ibu mungkin perasaannya sama dengan saya ya. Tapi kalau saya, tidak ada tempat yang paling nyaman untuk saya tidur kecuali di kamar rumah saya. Saya menginap di hotel, Ibu, tidak nyaman tidur saya, tidak enak, tidak seenak di kamar saya. Entah kalau yang lain merasakan hal yang sama. Saya coba menginap di hotel, Ibu. Kalau saya ceramah ke luar kota, itu kadang disediakan hotelnya yang bagus lah. Tidak senyaman tidur di rumah. Tidak seenak tidur di kamar kita. Itu buktinya rumah itu sakan. Rumah itu sebab ketenangan hati. Rugilah bapak-bapak yang tidak menemukan sakinah di rumahnya. Karena banyak bapak-bapak lebih banyak huru-hara di luar rumah. Duduk di lapau berjam-jam. Daripada duduk di rumah anak istrinya. Saya bukan mengatakan saya baik Bapak Ibu ya. Tapi tanyalah ke tetangga-tetangga saya. Saya kalau sudah pulang Isya nih Bapak Ibu. Masuk rumah. Tidak akan keluar rumah lagi.
Tidak akan keluar rumah. Saya berusaha untuk menjadikan rumah itu surga saya. Kalau masuk ke rumah bersobok jana isi, saya akan bicara dengan mereka. Saya akan bercanda dengan mereka. Karena rumah itu ketenangan kita. Tidak lapau loh Pak. Tidak palanta loh. Tidak sampai duduk meja domino. Ketenangan loh. Rumah. Makanya apa-apa kok jadi biasa duduk-duduk di lapau. Ya. Kadang ada apa-apa kok lah pensiun di posko ya duduk. Dari pagi sampai malam di posko tu mana-mana. Apa kalau mencari ketenangan tak di posko lah. Tak di tempat hiburan lah. Rumah kita tu Allah jadikan sakanan tadi. Di antara nikmat Allah adalah di mana Allah menjadikan untukmu rumahmu sebagai sumber ketenangan. Itu makanya dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis riwayat Ibnu Hibban, kata Nabi, arba'un min sa'adatil mar'i. Orang itu akan menemukan ketenangan hidup ya kalau dia mendapatkan 4. 1, almar'atu salihah, kalau dia mendapatkan istri yang salihah, tenanglah hidupnya. Yang kedua, almaskanul wasi', kalau dia mendapatkan rumah yang lapang, bukan rumah mewah, lapang. Lapang bukan besar, bisa jadi kecil rumahnya tapi lapang terasa. Rumah sumbernya. Baru al-jarus salih, kalau dapat tetangga orang saleh, tenanglah hidup kita kalau dapat tetangga orang saleh. Baru al-markabul hani, kalau dapat kendaraan yang menyenangkan. Kendaraan yang menyenangkan, bukan yang mewah juga. Tidak selalu mewah itu menyenangkan. Saya pernah lihat Ibu, ada suami istri naik motor becak, pakai motor becak Pak. Anaknya berampe, nyobantang lapi di becak tu. Anaknya makan kerupuk galak-galak berampe. Ibuku di belakang apakku duduk di atas sadel nyopagui parui apak tu. Yo bahagia bantu di atas becak tu. Kan tak mewah lah tu Pak. Ada orang dari Pajero Pak, dari Padang ke Bukit Tinggi. Tak mengecek-ngecek lah Pak. Kendaraannya mewah, tapi tak hani. Nah, 2 ya. Yang ketiga, sumber kebahagiaan sebab ketenangan itu, ya, itu tidur di malam hari. Nanti baca surat Yunus 6:7. Ya, Yunus 6:7. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Dialah Allah yang menjadikan untukmu tidur di malam hari, litaskunu fihi, agar kamu mendapatkan ketenangan hati. Jadi Bapak Ibu, supaya hati wak tenang, lalu malam pas. Apa-apa yang acuk bagadang, gelisah. Kalau ingin tenang hati kita Bapak Ibu, jangan acuk lalu tengah malam. Apa yang paling dibenci Nabi Bapak Ibu? Bercerita-cerita setelah salat Isya. Itu Nabi benci itu. Kecuali darurat sekali. Karena Nabi habis Isya tidur. Nabi bangun tengah malam dan sampai pagi Nabi tahajud, salat malam. Karena tidur malam itu ketenangan. Coba Bapak Ibu, coba Bapak begadang lah, lalu jam mampe atau jam 3 lalu pagi mata merah tu. Badan kusui bentuk itu. Coba mengunyah orang tu bentuk itu tu. Perhatikanlah orang kurang lalu tu Ibu. Orang yang acuk begadang tu takut mencelik bentuk itu. Karena hatinya tak tenang tu, bakal tampak di wajahnya yang kacau. Coba perhatikan anak Bapak Ibu, coba perhatikan kalau pasai lalunya, jadi bantuknya di pagi hari. Tak cerah. Tu bukit tidur tu ketenangan hati. Makanya apa-apa jangan biasa begadang-gadang sampai tengah malam. Kalau ibu jarang begadang. Ku apa-apa. Sudah Isya ku pai dah kalapau le. Jam 1 saya pulang le. Ku diburu jam 2 lalu. Yang suku begadang tu ibu tak akan tenang hidupnya. Orang-orang pergi ke tempat hiburan malam dia Ibu, begadang sampai tengah malam di situ bermusik-musik, pulang dikira tenang hatinya itu, tambah kacau tu. Perhatikanlah, tak percaya. Ada orang pergi ke tempat hiburan malam. Di sana dia bermusik-musik, berjoget-joget. Sampai jam 2, jam 3 tu pulang, takkan tenang. Karena ketenangan itu kalau tidur pas di malam hari. Itu maka tolong Ibu biasakan malam itu diatur tidurnya. Saya biasanya Ibu jam 11 itu sudah tidur. Ya jam 11 tidur. Makanya habis Isya ini saya tak mau ceramah
Kalau mau ceramah saya sampai setengah 10 aja. Karena jam 10, jam setengah 11 saya sudah wajib sampai di rumah. Jam 11 sudah tidur. Karena besok saya jam 4 dah berangkat lagi. Tapi kalau kita tidur 4 jam saja malam tu Ibu, itu pagi itu kita kuat. Kenapa? Sakinah, hati kita sudah tenang tidur malam tu. Nah, itu Allah sebut begitu, huwallazi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi. Tak satu ayatnya tu. Nanti baca lagi surat Ghafir 61. Ya sama. Ya surat Ghafir 61. Allahul lazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi. Nah, itu ya. Nah, itu makanya ya kalau Bapak Ibu baca lagi di surat Al-Anfal ayat 11, kata Allah, Allah menjadikan tidur di malam hari amanah. Amanah itu artinya ketenangan. Allah sebut begitu. Makanya orang-orang Islam menang di perang Badar. Jadi Al-Anfal ayat 11 itu turun di perang Badar. Kenapa umat Islam menang di perang Badar pada jumlah pasukan sedikit? Karena mereka tidur di malam hari. Di pagi hari diturunkan hujan. Disiram badan mereka sehingga mereka powerful menghadapi pasukan. Malamnya tidur pulas, pagi hari disiram hujan. Maka menanglah umat Islam di perang Badar dalam jumlah pasukan yang tidak berimbang. Apa yang menyebabkan umat Islam kuat? Tidur di malam hari. Nah, ini kunci kita bisa tenang hidup kita. Jangan tidur terlalu malam. Tolong keceng ke anak-anak awak. Kau anak-anak bujang awak atau begadang kau hobi yana Ibu. Cepat tidurnya. Nah, yang terakhir sebab orang mendapat ketenangan itu masjid. Nanti baca surat Ibrahim ayat 37. Ya. Surat Ibrahim ayat 37. Katalah Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Di sana ada kata askantu. Nabi Ibrahim berkata, saya tinggalkan anak saya di tanah yang tandus tapi di samping rumahmu. Askantu, supaya mereka menemukan ketenangan hati. Karena mereka akan beribadah di sini, salat di sini. Jadi kalau apa ibu banyak masalah, datang ke rumah Allah. Itu maka Nabi Muhammad ketika Khadijah mati, Abu Talib mati, sesak dada Nabi, diajak Nabi jalan-jalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi sudah benar tu apa-apa yang bermasalah je orang rumah, lama-lama duduk di masjid. Jadi kalau ada apa-apa sudah isya lujo pulang nilai, tu sedang bercakap tu. Hanya ingin mencari ketenangan tu. Nah, itulah Bapak Ibu ya sebab-sebab kita mendapatkan ketenangan ya. Pertama istri, yang kedua rumah, yang ketiga tidur di malam hari, dan yang keempat rumah Allah, masjid. Itulah ya kalau kita ingin mencari ketenangan, bahagia tidak ada di sini, tunggu mati dulu. Masuk surga baru kita bahagia. Nah, betul dulu Bapak Ibu. Saya mohon izin nih, karena ada janji. Bapak Ibu, kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.